Don't take a step till God's in the scene. Let Him lead so your plans align. And be ready, He's working wonders unseen. Joshua 3 verse 7. This day I will begin to magnify and exalt you in the sight of all Israel, so that they may know that just as I was with Moses, I will also be with you. He led Israel into the promised land. For sure, He will guide your path. The same God, then, now, and forevermore. Welcome home. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bersorak-sorak buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya. Amin. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan.
tersenyum kanan kiri, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya satu nama, Yesus Kristus yang memberikan kita damai dalam hidup kita. Amin. Amin. Ku beri hidupku pada Sang Pencipta yang menjadikan surga dan bumi. Ku percaya pada yang kekal yang mengubahkan senang hatiku. Masa depanku ada di tanganmu, karena ku takut kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku terang jalanku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku. Masa depanku ada di tangan-Mu, aku tahu Kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku terang jalanku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalamku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku. Mari katakan bersama-sama. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalamku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Kami ingin lebih dekat lagi Tuhan, lebih dekat lagi bersama dengan Engkau. Kami mau dengar-dengar Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dekat padamu itu rinduku,
memandang wajah-Mu, menikmati cinta-Mu yang Kau berikan setiap hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau buka hati kami lagi Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami ada hari ini karena kasih-Mu. Kasih yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Dan seberapapun kami yang hadir di tempat ini, Tuhan jamah kami satu persatu, secara pribadi Tuhan.
Dan kepada mereka yang tidak dapat hadir, Tuhan juga tidak tinggalkan. Tuhan jamah mereka. Dan apapun persoalan yang mereka hadapi Tuhan. Mungkin sakit penyakit, mungkin persoalan hidup yang lain. Kami percaya di dalam Tuhan, semuanya boleh jadi. Dan Tuhan akan selesaikan segala sesuatunya sesuai dengan rencana-Mu. Bapa, lembutkan hati kami Tuhan. Untuk sebentar kami boleh belajar akan mengenal firman-Mu. Untuk kami boleh lebih dekat lagi kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Sungguh hari yang indah di mana saya masih diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar lagi, mengenal Tuhan kita lebih jauh lagi. Dan pagi ini tema yang sangat memberkati saya dalam minggu-minggu ini adalah kasih-Nya mengubahkan. Tidak kurang dari setiap kita juga tentunya mengalami secara pribadi bagaimana kasih Tuhan. Tapi saya begitu tergugah dengan satu firman yang hari ini saya mau bagikan. Ya, next. Cerita ini banyak yang kita sudah tahu. Ini adalah peristiwa perkawinan di Kana, di mana dalam suasana perkawinan ini tiba-tiba kehabisan anggur. Nah, di saat ini pula Tuhan Yesus mengerjakan mujizatnya yang pertama kali. Di mana Yesus mengatakan kepada pelayan-pelayan itu untuk mengisi tempayan itu penuh dengan air. Nah, di dalam Yohanes 2 ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, yang kuning ini, sesuatu yang sangat bertolak belakang ya. Tadinya yang dimasukkan adalah air, dan ketika air ini diberikan kepada pemimpin pesta itu, air itu telah menjadi anggur. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Dan ia memanggil mempelai laki-laki. Apa yang saya dapatkan dari firman ini adalah bahwa Tuhan mengubahkan sesuatu dari yang tadinya enggak baik, atau anggaplah sesuatu ini dari yang biasa menjadi luar biasa. Saya mengibaratkan diri saya sendiri bahwa air itu adalah saya. Karena Tuhan mengasihi hidup saya, Tuhan mengubahkan hidup saya. Tuhan menjadikan berkat-berkat yang lebih lagi dicurahkan buat saya. Tapi untuk apa sih sebetulnya? Kenapa sih Tuhan mau mengubahkan setiap kita? Nah, saya memberikan dua contoh dari dua pribadi yang berbeda. Tetapi dua hal tersebut sebetulnya memberikan penjelasan yang sama. Next ya. Ini adalah seorang preman di Medan sana. Namanya Michael Ponello. Dia pemakai narkoba, dia preman,
kehidupan malam dan sebagainya itu sudah bukan rahasia lagi buat dia. Semuanya dia lakukan. Bahkan yang paling parah dari apa yang dia lakukan adalah dia sama-sama pakai narkoba itu barengan sama ibunya. Nah, latar belakang dari Ponelo ini adalah keluarga yang broken home. Ayah ibunya bercerai. Ayahnya kawin lagi, ibunya ditinggalkan begitu aja, menanggung beban dia dan saudaranya. Enggak tahu kakaknya laki-laki atau perempuan, tapi kemungkinan laki-laki karena sama juga pengguna narkoba. Hidup mereka ini sudah benar-benar rusak. Ibunya mungkin karena depresi dan sebagainya, kerja beban keluarga terlalu berat, akhirnya mengkonsumsi narkoba. Nah, hidupnya dia sendiri sejak kecil aut-autan, berkelahi sudah bukan sesuatu yang aneh lagi buat dia. Dan semakin lama hidupnya semakin tidak karuan, mengedarkan ganja, pakai narkoba. Dan kalau dia pacaran, dia ngincer dulu pacarnya ini. Tujuannya apa? Dijual. Dipekerjakan di klub-klub malam, dikerjakan di tempat-tempat hiburan. Tidak karu-karuan. Sampai pada suatu titik di mana dia merasakan hidupnya hampa. Dan Tuhan itu bisa jamah dari peristiwa apapun. Dia dijamah Tuhan itu bukan karena melantunkan pujian. Enggak. Malah ini sebuah lagu pop biasa. Lagunya Ungu kalau nggak salah. Tapi di lirik lagu itu betul-betul menyentuh jiwanya. Dan luar biasanya lagi, ketika dia mau datang kepada Tuhan, dia cari pendeta, dia ditolak. Dia ditolak. Nah, apalagi dia ditolak di gereja, ditolak sama hamba Tuhan, hidupnya makin hancur. Coba next. Nah, sampai suatu titik dia itu akhirnya berbicara sendiri sama Tuhan. Tuhan, kalau memang kamu ada, saya ini udah capek hidup seperti ini. Kalau memang kamu ada, karena bagaimanapun juga suatu saat saya akan ketemu kamu. Tetapi di mana hidup saya nanti? Atau di mana saya setelah mati nanti? Apakah saya akan masuk neraka ataukah dibawa ke surga? Atau ada enggak sih surga itu? Ada enggak sih neraka itu? Tuhan, kalau memang kamu ada, dia berserah. Dia minta ampun atas dosa-dosanya. Dan dia berserah. Dan hal yang patut saya sendiri contoh adalah dalam doanya dia enggak minta diberkati, dia enggak minta ini itu. Dia berserah. Tuhan, ubahkan saya. Ini hidupku. Jadi hidupnya yang berantakan, yang rusak itu dijadikan persembahan buat Tuhan. Dan Tuhan jamah orang ini. Luar biasa. Tuhan berikan pemulihan. Yuk next. Nah, dia belajar firman. Dia beli Alkitab, dia belajar sendiri. Dia membaca Alkitab. Dan dia tersentuh dengan satu firman ini. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, ayat ini sendiri sebetulnya adalah sebuah peristiwa di mana ketika Paulus dan Silas di dalam penjara,
malam itu terjadi gempa hebat. Semua pintu penjara terbuka, belenggu-belenggunya lepas semua. Nah, kepala penjara ketakutan, takut dia disalahkan dan dia mau bunuh diri. Akhirnya dicegah oleh Paulus, jangan kamu mencelakai dirimu sendiri. Dan kepala penjara ini bertanya, apa yang saya harus lakukan supaya saya selamat? Karena dia merasa ini semua tanggung jawabnya. Kok tiba-tiba pintu penjara semua terbuka? Ini adalah jawaban Paulus kepada kepala penjara itu. Dan apa implikasi dari firman ini terhadap Michael dan kepada keluarganya? Papahnya itu sudah punya istri mungkin 2 atau 3, sudah kawin lagi. Dan suatu ketika Michael ini merasa bahwa hidupnya sudah diselamatkan sama Tuhan. Tapi tidak bisa, itu aja tidak cukup. Kenapa? Dia masih menyimpan dendam, dia masih menyimpan kepahitan, rasa benci kepada papanya, kepada mamahnya, kepada keluarganya dan kehidupannya yang rusak dulu. Nah akhirnya yang dilakukan oleh Michael ini adalah dia telepon satu-satu. Pertama dia telepon mamanya, dia bilang dia minta maaf. Dia minta maaf dan dia ceritakan kehidupannya yang sekarang. Setelah itu dia telepon papanya, dia minta maaf sama papanya. Dia juga maafkan apa yang papanya sudah lakukan pada masa kecilnya. Nah suatu ketika saat papanya itu ulang tahun, ya ini adalah karya Tuhan yang luar biasa. Keluarganya itu dikumpulkan. Mamahnya yang notabene adalah mantan istrinya diundang datang. Kakaknya juga didatangkan. Mereka berkumpul semua. Dan Michael ditelepon. Michael kamu harus pulang. Jadi selama ini dia ada di Jakarta. Michael kamu harus pulang. Akhirnya dia pulang ke Medan. Dan di dalam acara ulang tahun itu luar biasa. Kenapa? Michael ngajak melantunkan puji-pujian. Karena dia sudah mulai pelayanan. Yang dia layani adalah orang-orang yang seprofesi dengan dia dulu. Preman, penjahat, tukang copet dan sebagainya itu yang dia layani. Dan ketika dia pulang, dia layani keluarganya. Dia mengampuni papanya, dia mengampuni mamanya, dia mengampuni kakaknya. Dan tahu enggak, akhirnya mereka semua Tuhan selamatkan. Maka firman ini sungguh luar biasa. Satu orang yang bertobat, seluruh rumahnya, seluruh rumah tangganya Tuhan jamah. Dan dia hidup dalam pelayanan. Yang dilayani ya semua tatoan. Semua tatoan. Next. Nah, ini lebih lagi. Latar belakang keluarganya tidak kurang hancur dari yang pertama tadi. Dia dibuang oleh orang tuanya. Sampai suatu ketika, jadi ketika dia diusir dari rumah itu, dibuang orang tuanya sekitar umur 5 tahun. Ditemukan oleh seorang tunasusila, perempuan tunasusila. Ya. Dan dipelihara dia. Sampai ketika dia besar, itu dia lihat bapaknya, bapak pungutnya ini yang memungut dia. Bawa perempuan pulang ke rumah. Nah dia lapor sama si ibunya kan,
Tadi bapak begini. Nah ribut lah suami istri itu. Ya memang si istri juga sama hidupnya enggak benar, tapi suaminya juga enggak benar, udah komplit ya, ribut. Akhirnya dia lari. Hidupnya makin enggak karu-karuan. Penuh rasa marah, penuh rasa kecewa dan dendam. Jadi dia ini sudah sejak kecil kenal narkoba, kenal seks bebas itu di SD. Kelas 5, kelas 6 itu sudah enggak karu-karuan. Sampai gede itu hidupnya sudah benar-benar. Istrinya 13 dia, istrinya 13. Dan dia bilang setelah dewasa ini, urusan bunuh orang itu sudah kayak apa aja. Bunuh, habis itu ke diskotik, mabuk-mabukan, cari narkoba, rusak betul hidupnya. Tapi dia masih takut mati rupanya. Dia ini takut, masih punya rasa takut mati. Jadi dalam hidupnya yang begitu gelap, dia masih takut mati. Nah ada satu kejadian di mana ketika orang ini malam itu mungkin punya masalah sama orang gitu ya. Terus dia nenggak narkoba, minuman keras, sudah teler pokoknya. Dia nembak orang, dia habiskan pelurunya. Nah cuman dia merasa bahwa hidup kayak begini nih capek. Pokoknya kalau saya sampai ditangkap polisi, saya akan bunuh diri. Kalau sampai tertangkap, saya akan bunuh diri. Tapi sebelum bunuh diri, ayo tembak-tembakan dulu. Nah, hari kejadian itu berarti sekitar hari Kamis atau hari Jumat gitu. Jadi paginya, habis itu dia masuk ke diskotik. Dia sudah telepon sama temennya. Saya siapkan ekstasi, saya siapkan narkoba, minuman, dan jangan lupa ya, cewek cantiknya 2. Dia merasakan ketika dia merokok, nggak enak. Ganti-ganti rokok, semuanya nggak enak, pahit dan sebagainya. Dia pakai narkoba, dia nggak fly. Dia nelen ekstasi, dia nggak fly. Perempuan-perempuan yang disiapkan, yang dia bilang cantik, dia merasa nggak punya selera. Akhirnya dia pergi. Nah pergi, suasana sudah pagi, ketemu satu perempuan cantik, rapi. Dia godain. Nona, cantik sekali pagi-pagi mau kemana? Nah orang kalau dipakai Tuhan itu ya memang luar biasa ya. Ketemu orang model begini, dia nggak takut perempuan itu. Dia bilang saya mau ke gereja. Bapak mau ikut? Loh orang model begini loh, malam habis bunuh orang, dia masih ngantongi pistol, pakainya item-item, dibawa ke gereja. Dan karena dia sudah memutuskan, pokoknya ini yang terakhir dah, saya mati, sudah. Diajak ke gereja, dia ngikut. Dan tahu enggak, orang model begini di gereja, nyelonong, duduknya paling depan, sebelahnya Pak Tri, sebelahnya hamba Tuhan, pendetanya. Lah hamba Tuhannya begitu ngelirik gak stres. Gak bahaya tah. Tapi memang Tuhan jamah luar biasa. Ada satu pujian yang dilantunkan dan itu begitu menyentuh hidupnya. Sampai dia itu nangis. Dia bilang selama hidup saya tidak pernah nangis.
Saya digebuki, saya dihajar, saya dipukuli, saya dibacok dan sebagainya. Tidak pernah saya nangis. Tapi kenapa kena lagu ini saya nangis? Dan hari itu Tuhan jamah dia. Tapi di hari itu juga Tuhan juga kasih mujizat. Jadi dia nantangin, Tuhan kalau saya memang diberi kesempatan saya mau bertobat, saya capek hidup seperti ini. Dan kalau memang Tuhan izinkan, saya tidak mau dipenjara gara-gara bunuh orang tadi malam. Dalam wawancaranya dengan Daniel Mananta, nanti boleh dicari di YouTube. Daniel itu sampai bilang, itu permintaan apa? Tidak masuk akal kamu minta seperti itu. Wong semalam habis bunuh orang. Tapi akhirnya sama hamba Tuhan dia didoakan. Dan tahu apa yang terjadi ketika dia pulang dari gereja, temannya telepon. Dia kasih tahu bahwa orang yang ditembak tadi malam itu enggak mati. Mobilnya bolong semua, tapi meleset. Berarti permintaannya dia jawab, dijawab sama Tuhan. Saya bunuh orang tapi saya tidak masuk penjara. Tuhan kasih. Tapi itu tidak menjadikan dia bertobat. Belum cukup. Tapi sudah ada satu kerinduan bahwa dia ingin ke gereja lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dia itu sudah kepengin datang ke gereja. Dia sudah bingung mau pakai apa ini yang pantas dan sebagainya. Waktu mau ke gereja ditelepon sama pacarnya. Diajak ketemu. Saya udah kangen dan sebagainya. Nah, ketika dia bilang oke, dia buka lagi hatinya terhadap kejahatan, terhadap perzinahan. Dan ketika dia datang ke gereja, dia enggak lagi duduk di paling depan. Dia duduknya paling belakang, nomor 2. Kenapa? Dia sudah buka diri terhadap dosa. Dan orang berdosa malu ketemu Tuhan, takut. Sama seperti Adam dulu kan. Jadi dia duduk paling belakang. Dalam pikirannya cuma satu sudah. Cepat selesai ya Pak Pendeta, Pak Tri, cepat selesai ya khotbahnya. Doanya jangan lama-lama ya. Saya pengen ketemu nih, udah janjian. Hamba Tuhan yang tadinya sudah mau ngangkat tangan doa, mau doa berkat, enggak jadi. Hamba Tuhan ini datang ke belakang, nyamperin dia, ditengking dalam nama Yesus. Keluar semua pikiran-pikiran perzinahan, pikiran-pikiran untuk berbuat dosa. Nah, di situ baru dia merasa, oh, ternyata Tuhan tahu isi hati saya. Dan saat itu juga dia minta sama pendetanya, Pak Pendeta, saya minta dibaptis. Loh, salah satu dari meterai ketika kita ini sudah bertobat, kan dimeteraikan dengan baptisan. Hamba Tuhannya enggak mau, belum harinya, enggak bisa. Kamu enggak bisa hari ini dibaptis. Kamu harus dibekali dulu. Dibekali dengan firman, dididik dulu, disiapkan dulu. Lah, orang ini kan buka bajunya gitu, ada pistol di situ. Ya sudah, hamba Tuhannya, waduh, daripada ruwet ini, pistolnya dikeluarkan kan enggak jadi bertobat ini orang. Akhirnya ya sudah, enggak apa-apa, saya baptis. Minggu itu juga dia dibaptis. Nah, dibaptis kan kalau dibaptis biasanya kita dikasih nama kan.
Matius, Markusnya. Dia minta namanya yang pakai us. Biar keren ya. Yesus, Matius, Markus gitu kan. Tapi hamba Tuhan enggak. Enggak. Tuhan berbicara sama saya, kamu akan Tuhan pakai. Tapi saya meneguhkan namamu. Namanya tetap Khairul Anwar. Khairul Anwar namanya. Ternyata Tuhan pakai pelayanannya di mana? Ya di tempat-tempat di mana orang-orang jahat itu ada. Teman-teman dia, para pengedarnya, orang yang dulu sama-sama bikin narkoba bareng-bareng sama dia. Itu yang dia layani, itu yang diselamatkan. Coba next. Nah tuh, sekarang jadi hamba Tuhan. Pada waktu saya melihat dia pertama kali itu di GSJS. Nah sepanjang minggu kemarin itu juga saya banyak nyari cerita-cerita tentang dia. Dan ini orang dipakai Tuhan luar biasa. Salah satunya adalah peristiwa ketika beberapa bandar narkoba yang di Nusa Kambangan itu dieksekusi mati. Itu rupanya adalah orang-orang yang sudah pernah dia jamah. Dan pada saat dia jenguk ke sana, setengah jam sebelum dieksekusi mati, orang-orang ini melantunkan puji-pujian sudah kayak orang enggak takut mati lagi. Mereka sudah seperti berserah betul-betul. Mengikut Kristus itu luar biasa sekali dan orang ini sungguh luar biasa. Tuhan perintahkan apa, Tuhan perintahkan dia kemana, jalan. Dia diberkati luar biasa. Next. Nah, kenapa foto ini saya pakai? Tuhan itu datang buat kita, buat manusia, bukan mencari orang-orang yang benar. Kita yang di sini ini semuanya orang-orang yang enggak benar, tetapi dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa saya enggak pasang gambar jemaat yang lain? Lah ngapain? Yang mau diberkati kan ya saudara dan saya di tempat ini. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah kenapa saya kasih contohnya 2 orang rusak tadi? Tuhan kalau mau pakai untuk menyebarkan berita kasih, berita keselamatan, tidak mungkin untuk menjangkau orang-orang seperti itu yang dikirimkan Pak Tri, saya, Mas Agung atau Pak Asmoro. Kita ini beda frekuensi sama mereka. Pengalaman hidupnya beda. Peta emosi yang saya miliki dengan mereka beda. Ya kan? Persepsi saya memandang mereka beda. Terus apa yang saya mau bagikan? Sementara kalau 2 orang tadi, Michael dan Pak Khairul Anwar tadi, mereka sudah memang sefrekuensi. Jadi ketika orang-orang, nah yang luar biasanya lagi 2 orang itu memang pentolannya, bos-bosnya. Nah yang dulu adalah anak-anak buahnya kan paling gampang dijangkau. Diberitakan mengenai bagaimana hidupnya berubah. Tidak jarang orang yang dulunya merendahkan dia, itu justru bertanya, kok bisa hidupmu berubah kayak gitu? Kamu dulu itu orang ngelihat kamu dari jauh aja udah jijik. Kalau kira-kira rumahnya bakal dilewati, tutup duluan supaya dia nggak mampir. Si Pak Khairul dan
si Michael ini dari dulunya gampang cari duit, dihabiskan sama Tuhan sama sekali. Yang tadi kayak tatoan kemudian gondrong itu, dari bos narkoba, kan duitnya banyak itu kan. Tuhan suruh istrinya diceraikan semua, tinggal semua istri-istrimu. Kemudian tinggalkan semua harta bendamu, ikut aku. Dan ketika dia disuruh Tuhan, kamu ke Malang, tapi tinggal semua hartamu. Loh Tuhan, sing bener. Akhirnya dia hanya pakai pakaian yang dia kenakan sama duit 100.000. Dah, Tuhan suruh saya berangkat. Apa yang saya akan alami nanti, pokoknya terserah kamu. Dia berangkat. Tuhan kasih jalan untuk dia bisa melangsungkan hidupnya, punya pendapatan dan sebagainya. Tuhan kasih jalan. Apa? Jualan bakso. Jualan bakso lah, orang-orang yang kenal dia kan, lah kayak lo, lihat, dulu banyak duit, dulu hidupnya mewah dan sebagainya, saiki delokno kayak lo, miskin. Dengan modal 100.000 dia memulai jualan. Dari nggak pernah bisa masak, dia bilang apa? Saya ki gak iso masak. Meh bumbui, lah bakso itu bumbunya apa aja? Wes gak roh pokoknya dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dicipi kok ya enak. Baksonya laku. Luar biasa sekali. Dan sekarang dia jadi baksonya itu waktu dia cerita cabangnya sudah 14 cabang. Jadi dia melayani di gereja, dia tidak mengandalkan gaji dari gereja. Kalau dia bilang gak cukup, kalau saya pakai yang dari gereja itu gak cukup. Lah apa? Saya disuruh ke sana kemari, ke sana kemari. Saya harus membagikan orang ini bagi itu, enggak cukup. Jadi dia memberkati dari berkat Tuhan. Jualan bakso, cabangnya sudah 14. Dan ketika dia menolong orang-orang yang di bawah itu, diajari di trainingnya di tempat-tempat dia itu. Belajar jualannya, ini dimodalin dan sebagainya. Bahkan dia bikin kaos, mending ikut Tuhan. Janjinya pasti gitu. Intinya begitulah, saya nggak hafal kata-katanya benar. Dan banyak orang terinspirasi, banyak orang terjamah dari tulisan di kaosnya. Akhirnya kaos itu dijual, kaosnya dijual. Dijual kira-kira 100.000-an. Tapi kalau misalkan dia pas pelayanan ke gereja mana, gerejanya kebetulan gereja yang jemaatnya adalah orang-orang di bawah gitu kan ya. Bayar 100.000 kan ya angel. Tapi ketika hamba Tuhannya bilang jemaat saya tertarik, pengen beli. Tapi enggak punya uang kalau 100.000. Boleh enggak? Boleh. Terserah kamu mau bayar berapa, boleh. Butuh berapa? 100 piece. Dia sediakan 100. Tahu yang bayar berapa? Bayarnya 1.000, 2.000, ada yang 500. Itu total 100 kaos itu cuman dibayar dengan 100 sekian ribu. Enggak sampai 110.000. Tapi dia bilang, gak apa-apa. Wong Tuhan suruh saya. Ada yang mungkin anak-anak muda dan sebagainya itu cuman minta, tetap dia kasih. Supaya apa? Orang itu terjamah. Satu yang menjadi
menjadi satu contoh yang saya ambil dari dia adalah ketika kita melayani, kita tidak menjadikan orang itu ikut beragama Kristen, dia bilang. Enggak. Kalau kamu tanya saya ini enggak Kristen, dia bilang. Saya enggak Kristen, saya ini pengikut Kristus. Saya mengerjakan apa yang Kristus kerjakan. Dia baptis orang, sama seperti Pak Tri membaptis kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tapi dia enggak mau dibilang saya Kristen, saya ini pengikut Kristus, dia bilang. Masalah orang memandang kamu sebagai Kristen, yes itu silahkan. Tetapi saya adalah pengikut Kristus. Kenapa? Ketika kita menjadi pengikut Kristus, maka kita melakukan apa yang Kristus lakukan. Kita melakukan apa yang menjadi teladan kita. Bukan hidup kita dibungkus sama agama, sama liturgi. Enggak. Kita menjadi Kristen. Nah kalau kemarin saya juga sering berbantahan itu ya, ngeyel-ngeyelan di sosmednya. Dia bilang, kekristenan itu bukan untuk diperdebatkan. Kamu mau merendahkan silahkan. Kamu mau membantah kealahan Yesus silahkan. Saya hanya membuktikan bahwa Yesus itu ada melalui hidup saya. Terserah pandanganmu bagaimana. Jadi dia lebih memilih untuk melakukan apa yang Tuhan lakukan. Dia hindari perdebatan. Next. Nah, apa sih yang kita alami ketika kita mendapatkan kasih Tuhan? Kita sudah diselamatkan, apa sih yang kita alami? Yang pertama, kita diubahkan. Ada transformasi, ada perubahan. Kalau dibilang apakah saya sudah berubah? Ya kalau dibilang berubah sama sekali seperti yang murid-murid Tuhan yang 12 itu ya belum. Tetapi karena Pak Tri sudah ngajak saya untuk selangkah lagi, maka yang selangkah ini menjadikan rel buat saya untuk ya jangan keluar dari relnya. Kereta kalau keluar dari rel ambruk, nah kita sudah dituntun untuk jalan di dalam relnya. Ya sudah, saya sendiri juga harus belajar. Kalau dulunya saya adalah sebuah mobil yang disetir bisa ke kiri, ke kanan semau saya, sekarang saya harus hilangkan ban, saya taruh pelek langsung di rel kereta. Jadi mau saya setir juga jalannya cuman itu, saya mau lepaskan setir, saya ikut relnya, saya ikut pimpinan Tuhan, ya itu jalannya. Dan ketika saya katakan, ya Pak Tri, saya setuju. Dan istri saya mendukung. Maka saat itu juga saya harus berjalan di rel yang Tuhan sudah tempatkan saya. Perlu berproses tapi iya, kita harus jalani. Kita diubahkan. Dari air itu menyegarkan ketika haus. Ketika kita di padang gurun, air itu sungguh sangat berguna. Bahkan kita diibaratkan sebagai rusa yang rindu akan airmu, ya kan? Rindu akan berkat-berkat Tuhan. Nah, ketika air itu dirubah menjadi
anggur nilainya sudah berbeda. Dari yang tadinya hanya menyegarkan, sekarang value-nya lebih lagi. Kita yang diberkati harus membagikan berkat. Nah, setelah itu apa? Ya harus ikut diproses sama Tuhan. Enak enggak? Mungkin enak, mungkin juga enggak. Tergantung. Kalau saya masih berkeras, mungkin pakai palunya ya yang gede. Besi kalau keras pasti dibakar dulu, baru ditempa, dibentuk lagi. Ya kan? Jadi enak enggak enaknya, keras enggak kerasnya didikannya tergantung dari kita masing-masing. Nah sama, kenapa ketika Tuhan mau pakai untuk menyelamatkan orang-orang jahat, dia pakai orang yang selevel sama dia. Di gereja ini ketika menjangkau anak-anak muda, kan enggak mungkin yang dipakai saya, enggak mungkin Pak Tri juga. Frekuensinya sudah lain. Tahu kan radio yang nyambung enggak nyambung itu? Kemeresek lah, hilang-hilang lah, gitu kan. Kadang siaran yang lain juga masuk. Harus sefrekuensi. Makanya kenapa Mas Agung ya, yang Tuhan pakai untuk menjangkau anak-anak muda. Boleh dibilang di antara kami Mas Agung yang paling muda. Pikirannya masih nyambung. Dan ketika mereka dibimbing lebih gampang terima dari Mas Agung daripada terima dari saya. Ilustrasi-ilustrasi yang saya bawakan berdasarkan background pengalaman saya mungkin sudah terlalu tua untuk diterima yang muda-muda. Nah bagi yang muda-muda mau dibentuk Tuhan, mau diubahkan Tuhan, mau diproses, ya mereka ini yang nantinya akan menjangkau anak-anak muda lagi, teman-temannya, ya di tempat sekolah, tempat main, tempat mereka berkumpul misalkan. Yang ketiga, ketika kita sudah diubahkan, kita ikut pikul salib. Yang disalibkan apa? Yang disalibkan diri kita yang lama dulu. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang gak baik. Kebiasaan-kebiasaan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Itu yang disalibkan dulu. Itu yang dibelenggu dulu. Supaya hidup kita itu ya terpancar, ya inilah kasih Tuhan. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah mau dibentuk, kita sudah pikul salibnya juga. Makanya ada sebagian yang mengatakan bahwa kamu pikir gampang ya jadi Kristen? Jadi Kristen itu lebih sulit daripada kamu. Kamu puasa 1 bulan, ya kamu puasa 1 bulan. Tapi kan kamu enggak salibkan diri kamu. Kita ini misalkan puasa hanya 24 hari. Puasa Daniel, puasa Esther misalkan. Tapi dari waktu ke waktu, mikul salib itu loh yang berat. Mikul salibnya yang enggak semua orang gampang. Ketika orang dari agama yang lama pindah ikut Kristus, sudah pasti kok dimusuhi. Mau dibunuh lah, dikucilkan lah, bahkan sampai kehilangan pekerjaan. Karena di tempat lamanya isinya orang begitu semua.
Tapi dia akan mendapatkan hal yang baru, kedamaian, luar biasa. Nah, ketika kita masuk dalam rancangan Tuhan, kita mulai ikut berjalan sesuai dengan rel yang Tuhan sudah tetapkan. Menjalankan apa yang Tuhan mau. Tuhan siapkan kita untuk menjadi mempelainya. Kalau kita menurut, maka kita bukanlah 5 perempuan yang bodoh. Kita dituntun Tuhan, kita ikut dalam relnya Tuhan, ikut dalam rancangannya Tuhan. Kita mengisi hidup kita dengan firman-Nya, kita mempersiapkan diri kita. Kita siap jadi mempelainya. Dan ketika kita menjadi mempelai Tuhan, di sanalah kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Maka hidup kita akan menjadi berkat yang luar biasa. Amin. Next. Saya menemukan sebuah contoh doa. Dan saya amini doa ini juga buat saya. Tuhan Yesus, ampuni segala dosaku. Ubahlah aku seturut kehendak-Mu. Penuhi aku dengan roh-Mu. Hadirlah dalam hidupku Tuhan. Jadilah Tuhan dan juru selamatku. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau menjadikan hidup kami lebih baik lagi. Sekarang Tuhan kami mau belajar, kami berdoa tidak akan minta berkat-berkat-Mu lagi. Aku mau berdoa Tuhan, untuk Tuhan ubahkan hidup saya. Tuhan ubahkan hidup kami jemaat-Mu di IFGF Pordadi ini. Sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat kami. Supaya kami boleh hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Supaya kasih-Mu terpancar melalui kami. Dan di setiap pergumulan kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Bukan supaya kami hebat Tuhan. Kami menjadi berkat supaya nama-Mu yang ditinggikan. Supaya orang bersyukur atas apa yang kami lakukan. Supaya orang mengucapkan terima kasih kepada-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan boleh menjadi saluran berkat-Mu. Bapa, Tuhan masih beri kesempatan Pak Tri untuk mengembalakan kami Tuhan. Tuhan berkati hidupnya lebih lagi. Tuhan berkati dengan kesehatan. Tuhan berkati dengan tubuh yang kuat. Demikian juga kepada Ibu Tri Tuhan. Tuhan tugaskan Ibu Tri untuk mendampingi Pak Tri selama ini. Terus naungi hidup mereka Tuhan, hidup keluarganya, hidup Afner, sesuai dengan berkat-berkat kasih-Mu dan rancangan-rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Dan terima kasih Tuhan sudah izinkan saya untuk boleh berbagi Tuhan. Sebuah berkat yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saya boleh bagikan kepada jemaat-Mu, kepada segenap rekan-rekan di tempat ini.
Terima kasih Pak, terima kasih. Engkau sungguh baik. Dalam kesempatan ini juga Tuhan, saya serahkan hidup saya untuk jadi seperti apa yang Tuhan mau. Silakan Tuhan, Engkau pakai untuk kemuliaan nama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Saudara, ada di antara kita yang mau mengucap syukur menginjak tahun ke-6 dari berumah tangga. Saya undang ke depan dengan senyum dan penuh harapan Mas Adit, Mbak Ella untuk berdiri di sebelah saya. Yuk kita dukung dalam doa ya. Bapa, sesudah Engkau memberkati pasangan pengantin di Dusun Kana, sebelum Engkau menyembuhkan orang lumpuh bisa berjalan, sebelum Engkau membuat mujizat orang buta terbuka matanya, maka mujizat pertama yang Kau buat justru untuk pasangan pengantin di Dusun Kana. Maka kami percaya di siang hari ini juga mujizat pertama, mujizat prima, mujizat yang Engkau prioritaskan diturunkan untuk anakmu Adi dan Ella. Bukan berkat kedua, bukan berkat yang ketiga, tapi berkat rumah tangga. Sebagaimana Engkau curahkan di Dusun Kana, maka Engkau juga mencurahkan untuk Mas Adit dan Ella dan kedua anak perempuannya. Engkau mengasihi mereka Tuhan. Apa yang biasa berasal dari air, Engkau berkuasa mengubahkan menjadi anggur. Maka apa yang biasa dalam keluarga ini, yang sudah rutin dan tidak dipandang, yang biasa seperti air, Engkau berkuasa untuk mengubahkan menjadi yang manis seperti anggur Kana. Maka curahkan di siang hari ini berkat Dusun Kana, masuk kepada kehidupan Adi dan Ella. Sehingga di tahun yang ke-6 ini
Ketika mereka dengan iman mengimani akan berkat Kana, maka masuk kepada tahun yang ketujuh, tahun anugerah. Bilangan ketujuh, bilangan kasih karunia. Maka sungguh-sungguh anggur Kana itu akan mereka kecap dengan penuh sukacita. Dan namamu pun akan dipermuliakan. Bapak, sebagaimana engkau tidak tega bahwa keluarga pengantin di dusun Kana akan dipermalukan di hadapan tamu-tamu karena kehabisan anggur. Engkau tidak tega dan engkau sudah menolong keluarga ini. Maka engkau juga tidak tega, engkau akan turun tangan segala hal yang mengancam untuk mempermalukan pasangan muda ini. Engkau cegah karena engkau turun tangan sebelum jadwalmu untuk membuat mujizat, tetapi engkau turun tangan. Maka terima kasih Tuhan, kami percaya engkau beri kehormatan, engkau beri gengsi yang bukan berasal dari manusia, tetapi kehormatan yang berasal daripadamu akan menyelamatkan pasangan dan keluarga ini sehingga tidak dipermalukan oleh iblis, tetapi engkau menjaga akan kehormatan mereka sebagaimana engkau juga menjaga pasangan pengantin di dusun Kana. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati kedua anaknya dan keluarga besarnya, Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, silakan. Bapak, kami mau mempersembahkan persembahan sebagai tanda syukur dari bagaimana Engkau sudah memberkati kami. Seberapapun yang kami persembahkan, Bapak kuduskan, Bapak sucikan, boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini. Sucikan Bapak apa yang kami himpun di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami mengangkat kedua belah tangan kami tersenyum kepadamu. Lihat Tuhan, keluarga-keluarga ini sebagaimana Engkau mengasihi pasangan pengantin di dusun Kana, Engkau juga mengasihi keluarga-keluarga ini. Berkati para suami, berkati para istri, berkati para ibu, para bapak, berkati anak-anak. Lindungi keluarga ini Tuhan, curahkanlah berkat dusun Kana sampai kepada keluarga-keluarga ini dalam nama Allah Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan oleh Roh Kudus pada siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mengingatkan untuk iCare hari Kamis nanti di rumah Ibu Esther Lia atau di rumah saya. Terima kasih.